Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan masa depan Pucuk Jambi 9 lurah, Pucuk Jambi 9 macam hukum, Pucuk Jambi ada 9 rahasia Allah yang terlindung. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan tentang pemangku adat. Pemangku adat adalah orang yang gedang dalam adat. Pucuk jalo himpunan tali, pemegang bungkal dan piawai teraju tidak balingan. Dia adalah penentu, dia adalah pemimpin dari masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini. Pertama ialah tentang hak dan kewajiban pemangku adat yang pada akhir-akhir ini hampir tidak kelihatan. Hak pemangku adat itu adalah sebagai berikut. Pertama, hak mengatur wilayah yang menjadi kekuasaan dari pemangku adat. Maka itu pemangku adat haruslah orang yang pandai meletakkan sesuatu di tempatnya, meletakkan cincin di kepuknya, pandai mengajum, mengarah, dan butuh jadi pengemus lesung, dan peka peletus pedil, dan lumpuh penemu rumah, dan patah pengecut ayam, dan buruk pelawan gawe, dan iluk pelawan dune, dan cerdik lawan beruling. Begitu cara pemangku adat menggunakan orang yang menjadi bawahannya. Dan di dalam memimpin dan mengatur wilayah, ada hak-hak dari pemangku adat. Pertama ialah hak atas hutan lepeh rimu tenang. Artinya apapun yang terjadi di dalam hutan rimu, dalam wilayah pemangku adat, dialah yang bertanggung jawab segala baik dan buruknya, dan orang lain tidak boleh mencampuri urusan itu. Yang kedua, hak atas gunung, bukit, dan tanjung. Hak ini juga dialah yang mengaturnya. Kemudian hak atas lebak lebung, hak atas payo dan rawa, hak atas sungai, danau dan laut, hak atas pantai dan lebuh, hak atas sawah dan ladang, hak atas larik jaju nenek mama. Artinya dalam yang 8 ini haruslah tunduk kepada aturan yang diatur oleh pemangku adat. Pemangku adatlah yang dapat menentukan layak makan dulu, alun makan patut tentang sesuatunya. Itulah yang disebut dengan hak mengatur wilayah. Di samping hak mengatur wilayah, ada pula hak tentang penghasilan dari pemangku adat yang pada akhir-akhir ini hampir tidak kelihatan. Hak penghasilan pemangku adat itu dipungut kepada warga yang berusaha secara terang dan tunai yang dilindungi. Misalnya warga pasang jerat, tinjak kijang, jaring rusuh, berikan di sungai, menjalo, memancing dan sebagainya, dan kegiatan masyarakat dibebani pungutan bunga meh.
Bunga Mei itulah yang disebut dengan penghasilan hak penghasilan dari pemangku adat. Satu, hak bunga dacing terhadap yang ditimbang. Dua, hak bunga ukur terhadap hak yang disukat. Tiga, hak bunga kayu terhadap hutan rimau. Empat, hak bunga karang terhadap lautan. Lima, hak bunga pasir terhadap sungai dan danau. 6. Hak bunga gantung kemudi terhadap pelabuhan. 7. Hak bunga Mei terhadap tambang. 8. Hak bunga emping terhadap sawah dan ladang. 9. Hak Mei hangus terhadap pampas, terhadap tepung tawa dan bambu. Hak Mei same di dalam perkawinan. Hak Mei padu terhadap orang yang mengangkat anak, mengangkat saudara. Hak Mei terang dalam jual beli, menggadaikan barang, membuat perjanjian. Hak bunga Mei patuh terhadap warga yang baru datang, menyatakan jadi warga. Itulah hak dari pemangku adat yang diatur di dalam undang-undang, dalam adat dan di dalam hukum adat Baluy Jambi. Hal ini perlu dipahami oleh kita masyarakat hukum adat Jambi. Kalau kita orang Jambi tidak lagi mau menghargai pemangku adat, lalu apa yang akan terjadi di tengah masyarakat kita? Orang lain tidak mungkin menghargai pemangku adat tersebut. Maka orang Jambi lah yang menanam, haruslah memupuk, haruslah menyiangi. Kita yang memerlukan pemangku adat, maka kita pula lah yang menjaganya, kita lah yang menghargainya. Jangan pemangku adat tidak dihargai. Ketika anak kita kawin, orang pemangku adat tidak kita hargai lagi, hanya kita beri undangan seperti orang kebanyakan. Hal ini sangat menyakitkan bagi kami yang mengenal, yang mempelajari hukum adat. Inilah berarti salah satu ciri hukum adat Baluy Jambi itu telah bergeser menuju kehancuran. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud menyakiti hati siapa-siapa. Saya hanyalah seorang pencipta hukum adat yang ingin memberitahukan tentang hukum adat Jambi. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ada gunanya di masa yang akan datang. Sudah saya paparkan segala nan dapat. Sebaris tak lupa, setitik dah hilang. Kau adonan terlindung di balik daun. Tinggal di hunut bakal lamo. Bukan memelau panen di lekuk. Bukan bakuak mani bakumpai. Kok kurang suko ditukuk. Kok hapat suku turang. Kok jarang suko disisip. Kok bungkuk suko dilurus benar. Suko diulih panjang. Di kampuh libah. Alam tak kemang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkut. Tamat gayung pedang diletak. Terserah kepada ombak nan bersabung. Angin nan bapuhun. Di situ sisik banyak tulang telungkup. Yang tinggal hanya untuk yang pandai. Titik air bisa batau, orang sekapal jadi termenung, dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung. Alam terkemang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, pagi sulit apa dimakan. Alam terkemang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah adalah dari saya, Mukhtar Agus Khalid Pisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.